siang teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang bersama Bapak Wina Sukardi Armada. Armada Sukardi. Wina Armada Sukardi. Balik. Sebagai wartawan film dan sekarang menjabat sebagai Ketua Festival Film Wartawan Indonesia. Sebelumnya selamat siang Pak. Kami ingin mewawancarai seputar Festival Wartawan Film Indonesia. Nah, Festival Film Wartawan Indonesia baru saja dilaksanakan bulan lalu ya Pak, 27 Oktober. Nah, apa yang membedakan Festival Film Wartawan Indonesia dengan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi sebelum saya jawab ini ya, kompetensi komunikasi ya dengan orang, apalagi kemudian ingin dibuktikan ada beberapa fase. Yang itu adalah peranya itu Anda harus menguasai alat-alat seperti gini ya, Anda tata Anda ini sehingga si komunikatornya, orang yang ada komunikasi itu merasa nyaman. Itu komunikasi yang pertama. Kedua, Anda harus mempelajari ya siapa narasumber Anda ya, supaya narasumber Anda kayak gini. Saya tanya siapa saya, Anda belum begitu banyak baca, padahal di dalam profil saya ratusan artikel tentang saya. Anda tinggal baca aja, Anda search di Google ya, itu udah banyak sekali tentang saya. Begitu juga mengenai materinya, mengenai Festival Film Wartawan Indonesia ya, sebaiknya kalau untuk komunikasi Anda pelajari dulu, baca dulu apa nih. Nah, dengan demikian ketika masuk fase berikutnya, yaitu Anda berdialog, interview, wawancara, apapun namanya, itu Anda satu sudah menguasai, sudah mengenal ya, tidak kenal, sehingga Anda sudah sudah lebih akrab, karena tipikal narasumber berbeda-beda ya kan. Kalau Anda mahasiswa, ada narasumber yang membalik-balikan pertanyaan Anda udah tahu apa tentang FFVI misalnya. Kalau ditanya, kalau Anda nggak bisa jawab, narasumber ilfil ya, misalnya. Kalau apalagi kalau untuk pada tingkat profesional, misalnya nanti diulang di pertanyaan-pertanyaan yang udah ada ribuan ditayangkan ya. Ini perlu saya kemukakan ya sebelum saya menjawab, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu lebih kepada pertanyaan tingkat lebih lanjutan, lebih menggali daripada sekedar ya bertanya misalnya apa sih bedanya FFI dengan FFI, Festival Film Wartawan Indonesia, dengan Festival Film Indonesia ya kan. Itu kan udah ratusan kali kami jawab, sudah ratusan kami ini kan, sehingga paling tidak seharusnya Anda sudah mempunyai pengetahuan mengenai hal itu ya kan. Jadi saya hanya ingin, sebenarnya ini untuk menolong bagaimana bagaimana berbicara dengan publik, berbicara dengan tokoh, berbicara dengan narasumber ya. Karena kalau di kami memang diajarin, lain kan misalnya kalau Anda tanya, oh Pak Wina ini ngomong gini apa maksudnya, daripada yang sudah ratusan kali dikemukakan, sudah ratusan kali. Ya, kalau dulu kita nggak tahu, mesti lari ke perpustakaan, kita mesti lari kemana. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi informasi, semua ada, ya, semua ada. Jadi Anda ke sana, Anda ada. Ya. Nah intinya adalah kalau Festival Film Wartawan Indonesia ini adalah yang ke-12 kali, ya, yang ke-12 kali. Intinya pertama, seluruh jurinya, ya. Seluruh panitianya adalah wartawan. Jurinya dari seluruh wartawan Indonesia, panitianya wartawan. Dan berbeda dengan yang lain, festival kita per genre. Genre itu tema, jenis film. Yang ada drama, ada horor, ada komedi dan sebagainya. Nggak ada festival seperti itu di Indonesia yang ada adalah umum semua, ya. Nah, mesti begitu
semua pemenang ini seluruh unsurnya kami ada 9 unsur, ada pemain terbaik, film terbaik dan semuanya ya. Nah, masing-masing film terbaik ini masing-masing genre kemudian kami adu lagi namanya terbaik dari yang terbaik. Nah, ini tidak ada di festival-festival wartawan yang lain ya. Kemudian juga kenapa kami menilai adalah film-film yang sudah tayang di bioskop atau di OTT tanpa perlu pendaftaran, tanpa perlu minta izin produser. Kenapa? Ketika film sudah ditayangkan di bioskop, di OTT, ya, maka film itu sebagai karya menjadi penilaiannya milik umum. Umum boleh menilai. Nggak bisa lagi produsernya bilang, wah saya nggak mau ini, nggak ada cerita. Lu udah tayangin di bioskop, lu udah tayang di OTT, masyarakat berhak menilai. Dan wartawan adalah wakil dari masyarakat. Ya, oleh karena itu, festival ini dia lebih mencerminkan sosiologis apa yang hidup di masyarakat. Berbeda misalnya dengan festival film wartawan, festival film Indonesia. Apalagi yang bagian-bagian terakhir, ya, bagian-bagian terakhir mereka dinilai oleh kalangan mereka sendiri, oleh asosiasi kamera, asosiasi ini, asosiasi mereka saja, sehingga seakan-akan dari orang film untuk film oleh film, seperti di Hollywood Academy itu boleh, tapi di Amerika dia dibiayai oleh industri, ya, kalau di sini dibiayai oleh negara, nggak cocok. Orang film mau hanya untuk orang film, ini untuk film, tapi dibiayai oleh negara. Kalau oleh negara, Festival Film Wartawan Indonesia ada dibiayai juga oleh negara, ada 2. Ya, ada sebagian non APBN. Ya, kalau APBN negara, APBN itu anggaran anggaran B-nya biaya negara, anggaran ya negara ya. Nah ini dia kita harus tunduk, kan itu uang negara ya, sosial. Nah, orang film nggak bisa, gua mau orang film, lu biayain, negara nggak, masyarakat nggak perlu tahu. Nah kalau kita wartawan mencerminkan kan apa yang terjadi di masyarakat kita, nah itulah bedanya gitu ya dengan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Masih nyambung dari jawaban Bapak tadi. Nah kan ini Festival Film Wartawan Indonesia dibiayain negara gitu ya Pak? Sebagian. Kalau begitu apa mungkin merasa ada terkekang gitu Pak karena di negara? Tidak ya Pak? Di dalam, jadi ada 2, APBN, non APBN, biaya negara dan non biaya. Kalau untuk biaya negara kita harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Misal biaya untuk beli kopi, nggak boleh nih. Ternyata kopinya nggak ada, saya pindahin untuk beli yang lain, nggak boleh. Ya itu tunduk. Kedua, ada namanya perjanjian kerjasama dengan sponsor utama kami, mitra kami menyebutnya, ya Kemendikbud, ya, itu khususnya Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Kami bikin PKS, ya perjanjian kerjasama. Di dalam itu disebutkan apa aja kalau hak dan kewajiban kita, ya tidak juri sepenuhnya wewenang kami, semuanya wewenang kami, kecuali penggunaan anggaran yang udah ditentukan. Misalnya panitia kalau udah dapat honor nggak boleh jadi juri, kalau jadi juri dia nggak bisa lagi dapat honor, nggak boleh. Juri yang udah dapat honor kalau dia pembicara di FFPI itu nggak boleh lagi dapat duit, ya karena itu udah aturan negara, ya aturan. Tetapi lu mau pilih film apa, lu mau pilih apa terserah. Nah, komunikasinya juga gitu. Kita kan wartawan, mau bikin rilis, bikin apa terserah kita. Jadi nggak ada tertekan sama sekali, nggak ada boro-boro. Kita lanjut pertanyaan kedua Pak. Tadi kan dikatakan kalau film-film di FFWI ini dari berbagai genre apa ya? Itu kira-kira ada nggak sih Pak genre tambahannya lagi ke depannya? Genre yang udah ada apa? Komedi, drama, Horor. Iya horor. Ada laga, Action. tapi laga tidak memenuhi syarat peserta jumlahnya, karena harus minimal. Kan kalau 2 masa dinilai, ya kan? Dia nggak memenuhi syarat. Kita nggak tahu teknologi apa genrenya yang
Yang konvensional aja ya itu udah banyak. Siap entah lagi ntar ada genre apa misalnya teknologi atau apa kita nggak tahu. Tapi so far sih yang selama ini yang konvensional aja. 3 dulu ya. Nah, dan itu aja nggak ada di festival lain. Jadi dengan perkembangan zaman kemungkinan akan menambah lagi ya Pak. Lama lagi. Karena juga film kan berkembang juga ya Pak di Indonesia. Ya tapi kayaknya susah juga. Apa yang membuatnya Genrenya apa? Ini selain horor semua genre udah ada. Nah kalau dia ada misalnya teknologi ke depan, dia teknologinya atau apanya, atau dramanya, atau apa, kan bisa dimasukkan. Dan kita juga memberikan setiap tahun lifetime achievement atau penghargaan khusus terhadap pengabdian profesi seumur hidup. Satu buat artis, satu maksud saya buat kalangan film, satu buat wartawan. Dari yang setiap genre itu kan ada pemenang-pemenangnya Pak. Nah, Bapak ada pemenang yang Bapak rasa mengejutkan nggak gitu Pak? Bisa mendapatkan penghargaan? Mengejutkan dibanding dengan apa? Bapak mungkin perasaan nggak nyangka aja gitu, wah ternyata film ini bisa menang atau lebih baik film ini yang menang. Seperti itu. Kan juri yang menentukan. Dulu saya juri, tapi ketika saya jadi panitia saya nggak menjadi juri lagi. Saya menunjuk jurinya. Ini, ya kan genre-genrenya, ya 3 itu, sehingga yang diadu, ya mungkin hasil itu kan pemenang semua. Banyak orang, banyak artis tidak akan pernah mendapat penghargaan, kalau tidak ada penilaian genre ini. Dono misalnya, betapa topnya, betapa apanya, dia tidak pernah menang di FFI. Tapi kalau ada kita waktu itu, bisa menang, bukan pasti. Kemungkinan ada, yang lain ada. Nah, soal film itu tentu juri masing-masing punya pendapat, dan di dalam diskusi kadang-kadang ramai sekali. Ya. Ini bagaimana nih? Ini ada sudut pandang ini, sudut pandang itu. Makanya kita punya kriteria yang kita buat. Itu pun masih kadang-kadang tiap juri berbeda. Ya. Nah, kalau yang menang yang mana itu biasanya gelombang penilaian relatif hampir sama. Ya, hampir sama. Tinggal ya pada bagian-bagian yang 5 besar itu bisa terjadi berbagai. Kelihatannya agak sulit film-film yang tidak mempunyai kualifikasi bisa menang gitu ya. Karena jurinya walaupun wartawan, mereka wartawan film, sudah menonton ratusan film. Pak, sebenarnya kriteria penilaian itu seperti apa sih Pak? Kan pasti beda antara saya orang awam dengan wartawan film. Ada, kita dibikin ada namanya buku pedoman penjurian. Dan saya nggak bawa buku pedoman penjurian. Itu udah ada. Misalnya kalau kita apa sih yang membuat acting bagus menurut Persi? Hal apa yang film terbaik? Apa film-film yang di masyarakat yang laris atau yang diperankan oleh pemain aktris top itu Pak, apakah sudah memiliki chance yang kuat Pak untuk menang di? Belum tentu. Belum tentu juga. KKN kemarin ya dia kan mendapat 9,2 juta. Tapi yang menang Pengabdi Setan. Yang lain nggak ada satupun dari KKN yang menang. Tapi kita kasih hadiah sebagai film pemecah rekor penonton sepanjang masa di Indonesia. Selanjutnya dari Bapak melihat dari ketiga genre ini Pak, sebenarnya perkembangannya itu bagaimana sih Pak di Indonesia? Apakah semakin membaik itu di setiap kalau genre? kalau komedi, kalau horor makin baik ya, makin baik. Drama juga variannya. Ya, misalnya dulu kalau horor kan cuma orang nakut-nakutin doang. Sekarang kan ada berbagai varian. Ada misalnya ada kodrat, ada apa? Ya, ada. Kodrat itu menggabungkan antara
ada laganya dikit gitu ya dengan dan nggak nakut-nakutin, udah varian. Humor juga humor. Nah misalnya ngeri-ngeri sedap itu kan orang Batak yang bisa diterima di semua. Jadi ada kemajuan ya. Kemajuan sih varian ada dibanding apa lagi. Ambil diminum. Kemarin yang menang itu dari drama komedi ngeri-ngeri sedap. Ya. Drama Yuni. Ya. Horor Pengabdi Setan. Ya. Nah kalau saya lihat Yuni tuh tayang di sini di bioskop. Ya, tayang. Tayang. Tapi mungkin tidak meledak. Iya. Tidak meledak. Saya hebat itu. Ya tidak meledak tapi bisa menang. Bisa aja. Yang dinilai. Bisa kayak ngeri-ngeri sedap kan banyak penontonnya dan menang. Jadi tidak harus yang banyak penonton bisa menang bisa tidak, sama aja. Karena Tidak harus yang banyak penonton pasti kalah, nggak juga. Pasti menang, nggak juga. Tergantung kriterianya. Karena kembali lagi yang menilai juga wartawan yang Iya. sudah mempunyai kompetensinya. Iya, Gitu iya. ya. Nah, Pak, untuk event festival film wartawan Indonesia ini, itu kan masih banyak tuh Pak orang awam yang belum tahu tentang adanya film ini, walaupun sudah ditayangkan di YouTube dan juga ditayangkan di media-media lain. Itu kira-kira ada gak sih Pak gimana caranya biar bisa lebih dikenal dengan orang? Nah, ini kan namanya berbeda-beda tadinya. Tadinya ada The Best Actor, The Best Artist, WI Jaya, kemudian ada Usmar Ismail Award. Ya kan berbeda 2 kali. Yang 2 tahun terakhir dideklar bahwa ini karena semua wartawan, kita deklar aja bahwa ini memang festival film wartawan Indonesia. Mungkin karena perubahan-perubahan nama itu, nah sekarang dengan ini udah lumayan dikenal ya. Mungkin tahun-tahun depan lebih dikenal lagi kan. Selama ini kan cuma FFI aja yang lebih dikenal. Nah sekarang mungkin akan lebih dikenal. Kalau dari kuah pemberitaan, FFI lebih banyak dari FFI tahun lalu dan tahun ini. Mungkin yang tadinya dari pemenang itu kalau nggak salah saya membaca itu ngeri-ngeri sedap memborong banyak penghargaan ya Pak. Ngeri-ngeri sedap itu setelah diadu 3 genre dia yang menang. Ini juga hal menarik ya, komedi bisa ngalahin drama, bisa ngalahin horor gitu, belum tentu terjadi lagi. Tapi mungkin apa ya, masyarakat Indonesia itu lebih suka film komedi nggak sih, menurut Bapak? Kalau dulu saya survei, kenapa komedi disukai? Karena secara sosiologis masyarakat Indonesia suka humor sehari-harinya, suka bercanda, suka ini. Nah, itu kebawa kepada film, ya kan? Kalau drama kan udah suka melo, orang jatuh cinta apa itu biasa. Tapi kalau dari dulu komedi itu memang disukai orang di Indonesia. Karena sosiologis masyarakat Indonesia, masyarakat agraris, masyarakat yang humoris, sekaligus juga bisa paralel dengan masyarakat yang pemberang, yang suka marah. Kalau di motor, naik di jalan, motor kesenggol sedikit, marah. Gitu ya. Padahal motornya yang nyenggol. Dia naik motor. Selain itu juga ringan dan mudah dipahami ya Pak, daripada drama. Ya, nah itu lain soal ya. Tawa tidak harus selalu, tapi itu secara teori-teori psikologis, tawa tidak harus selalu berarti kelucuan, tapi tawa juga berarti adalah sebuah kegetiran, sebuah ekspresi dari protes, bisa aja macam-macam gitu loh. Nah, masyarakat kita melalui cara gitu. Sama orang kita mau ngeritik nggak berani, ngeritik jelek kita aja ketawain. Kalau horor sendiri gimana Pak? Mungkin kayak menjamur gitu loh Pak. Ada yang bikin horor ini, terus bikin horor ini. KKN Desa Penari kan tuh awalnya dari Twitter kalau nggak salah. Terus difilmkan gitu. Ya, sekarang kan dunia sudah membaur.
namanya bauran komunikasi. Bauran komunikasi itu bisa aja yang dari FB, dari IG, dari apa, dari medsos dulu orang udah kenal baru dibikin, atau terbalik, ya. Nah itu bisa saja, dan itu dunia sudah, iklannya juga kan udah iklan berbeda, ya. Iklan kalau dulu kan iklan di koran, iklan di mana, sekarang udah berbeda. Jadi memang harus memanfaatkan semua teknologi, semua media sosial. Makanya tadi ditanya, sudah nggak baca nggak tentang saya? Harusnya nggak baca, apalagi udah berhari-hari. Ya. Kalau diperlukan ketika kesini nggak perlu, kalau dibaca gitu loh. Ya kan? Oh ini. Dan tidak semua narasumber. Saya kan dosen, saya wartawan, masih ada mau ngeladenin. Kalau enggak, mana bertanya apa? Anda udah baca belum? Udah ini belum? Iya, ada yang sinis, ada yang iya, ada yang apa. Diminum-minum. Dikocok-kocok aja nih. Oke, selanjutnya saya lebih ke penasaran gitu. Kan sekarang ada kasus Ferdy Sambo, Pak, yang udah Mencuat. banyak mencuat itu. Nah, sebenarnya ibu saya pernah nanyain gitu, ini mungkin bisa jadi film nih, Dik. Nah, itu sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih, Pak? Sebuah fenomena ini kan tidak bukan direncanakan gitu. Fenomena yang muncul sendiri itu dijadikan film itu bagaimana? Sama seperti sastra, puisi, ya semua bisa menjadi tema film, bahkan bisa diangkat menjadi bisa namanya imagination based on true, ya. Jadi suatu imajinasi, suatu kreasi dari satu seni berdasarkan suatu kenyataan, ya. Tapi bisa kenyataan itu sendiri, ya. Jadi angkat mengenai kisah Sambo, dan di film kan udah banyak mengenai autobiografi orang. Kalau Sambo mau di film kan bisa saja. Cuma kan kalau ini menyangkut juga hak cipta, ya. Kita kan misalnya mau tentang Habibie, tentu kita harus bayar ke Habibie dan hak ciptanya. Kalau di kasus ini bagaimana? Bisa saja, tapi kalau cuma latar belakang Sambo boleh. Tapi kalau menyangkut khusus Sambo, dia kan tidak harus ada izin dari dia juga. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ada sensitivitas polisi, ya kan. Nah, apakah karya seni mencerminkan? Kalau film barat, dulu ada film King Kong, petugas Indonesia disogok gitu, dikasih lihat tuh di film. Nah, apakah kalau kasus-kasus kayak begini bisa dianggap? Bisa aja, tapi kadang-kadang produser nggak berani, takut. Cuma sekarang udah terbuka kan, udah terbuka. Kalau nggak salah, saya pernah nonton film Sayap-Sayap Patah, itu juga ngambilnya berdasarkan true story Densus 88. Betul. Itu produsernya Denny Siregar. Betul. Tapi dia udah dapat izin kerja sama polisi dan sebagainya. Dan itu film drama kan sebenarnya daripada film action. Kalau itu drama dan action, genre komedi dan drama kan juga ini ya, Pak, kadang disatukan gitu. Jadi ada genre drama komedi. Bisa aja, bisa. Tapi lebih banyak dramanya atau lebih banyak komedinya. Dan kadang-kadang juga menimbulkan perdebatan. Apakah itu komedi, apakah itu drama, apakah itu action atau... Anda nonton film ini nggak? Yang Tom Cruise yang pesawat Maverick ya? Hah? Maverick. Bukan, Tom Cruise tuh yang dia jadi pilot. Top Gun. Hah? Top Gun. Itu action, drama atau apa? Kan bisa saja ternyata. Biasanya kita melihat yang di depan yang drama action, artinya drama baru. Untuk film-film yang juara di FFWI ini, menurut Bapak bagus nggak Pak untuk dipelajari oleh penutur bahasa Indonesia luar? Cuma di film ini kan berbeda. Pengertian bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang hidup di dalam masyarakat. Ya, karena bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia formal dan informal.
Kan film adalah bagian dari kehidupan masyarakat, tentu tidak informal kecuali dia lagi melakukan sambutan. Ya, oleh karena itu bahasa Indonesia yang baik hanya ada di film-film horor yang dilakukan oleh setan. Wahai anak cucuku, belajarlah engkau, sholatlah engkau. Kalau di dalam sehari-hari kan kita enggak, sama teman kita juga enggak, sama dosen kita juga enggak. Jadi itu mencerminkan realitas sehari-hari kehidupan keluarga. Masa kita ngomong sama bapak kita, hai ayahku, aku mau minta kopi ini, boleh nggak? Boleh atau tidak? Kan enggak. Itu bahasa sehari-hari ya Pak? Iya, jadi ya realitas sehari-hari. Kecuali mungkin bahasa tulisannya. Ya, jadi beda juga. Kalau film kan sehari-hari realitas. Mencerminkan realitas yang sehari-hari. Ada nggak? Mungkin ada ketika di pengadilan. Kalau adegan pengadilan, adegan apa, cuman terbatas saja. Jadi bahasa dipakai memang sesuai ya, dengan fungsi dan relevansinya. Di dalam film juga demikian. Tetapi bukan bahasa Indonesia yang baku dan kaku. Enggak lah. Ya, enggak. Kan film-film sekarang ya, film-film Indonesia itu udah nggak kayak dulu. Misalkan dari dulu kan ada film yang diangkat dari buku, dari novel kayak Laskar Pelangi. Nah sekarang udah jarang. Banyak, masih banyak yang diangkat dari. Loh, KKN juga kan udah dibukuin duluan kan? Walaupun kemudian di FB di ini duluan, tapi kan terus dibukuin. Ada banyak. Buku kan salah satu inspirasi buat siapa penulis wanita itu yang suka nulis masalah religi. Asma Nadia. Asma Nadia. Kan bukunya banyak juga ya. Kira-kira apa lagi? Tadi Bapak kan yang memilih juri-juri untuk ya, panitia yang memilih. Itu kan wartawan-wartawan yang dipilih apa ya? Ya. Itu ada ini nggak Pak, wartawan yang mau itu? Ada dua, mereka melamar. Mereka kita minta dengan syarat, misalnya tahun ini udah berapa dia nonton film. Oh itu juga termasuk? Iya, termasuk. Nggak mungkin wartawan, nggak semua wartawan olahraga kan nggak mungkin disuruh jadi nonton film. Iya nggak? Iya. Wartawan apalagi kamu? Wartawan politik lebih lagi? Enggak juga. Berarti terbuka untuk semua wartawan dan itu? Iya, terutama wartawan film yang dia menonton film. Dan itu juga bisa dilamar juga oleh mereka ya? Iya, bisa aja. Tapi nanti kita teliti. Apakah dalam perkembangannya nanti ada wartawan politik, wartawan apa? Bisa saja kan berkembang. Tapi nanti panitianya harus seleksi, ini udah nominasi ya lo nilailah dari aspek politiknya, dari aspek. Mungkin terakhir apa untuk FFWI tahun depan itu udah mulai tahap apa nih Pak perencanaan? Perencanaan kan kita evaluasi dulu, bagi evaluasi kepesertaan, sistem penjurian dan sebagainya. Ya, tadi seperti wartawan bisa saja wartawan senior atau bisa saja kita menyediakan film-film ya, nanti yang perlu ditonton oleh misalnya wartawan, mungkin aja ada wartawan. Kita kan terbatas wartawan film, tapi kita yang udah biasa bersentuhan dengan film, tapi bisa juga memerlukan pandangan-pandangan tertentu kan di luar itu. Misalnya tadi wartawan politik, siapa tahu kan dari aspek dari kebudayaan lain, siapa tahu aja ada pandangan-pandangan tertentu. Kita membuka selalu, karena kalian dapat pengantar sosiologi nggak? Belum dapat sih. Sosiologi itu tidak ada masyarakat yang statis, semua selalu terbuka. Ya, kalau masyarakat statis itu nggak ada perubahan. Nah, di dalam masyarakat yang terbuka
perubahan-perubahan sosial, jenjang sosial itu dimungkinkan terbuka. Kalau yang di statis itu enggak. Misalnya kasta itu nggak bisa. Anda kalau lahir sebagai paria nggak bakal menjadi kasta apa? Yang lain naik brahmana, nggak bisa. Pasti di situ aja, ya. Kalau di komunis ya susah ya pelan. Zaman dulu juga raja-raja nggak mungkin. Kalau di Indonesia orang yang di pinggir kali digusur 2-3 kali bisa jadi presiden. Ya. Siapa yang bayangin Jokowi bisa jadi presiden? Itu orang kere kok. Jokowi kan kere 2-3 kali di. Saya anak menteng. Bagaimana tuh anak menteng? Kemudian pada 40 tahun, 50 tahun. Kemudian udah pada di Bekasi, pada di mana udah lain. Sementara yang tadinya mungkin anak pembantu atau anak buruh bisa naik kemana-mana. Nah di Inggris misalnya kasta terbuka itu menarik. Orang India kan bisa jadi perdana menteri, keturunan India maksud saya. Kalau nggak mungkin. Obama di Amerika orang hitam. Oh di Eropa nggak boleh, di Amerika ya di Eropa jangan bilang negro, itu penghinaan, nggak boleh. Bisa dipukul kita, bisa dibunuh. Black man, boleh kayak gitu. Nah, bisa saja terjadi. Nah, apakah di Indonesia nanti non Muslim bisa jadi presiden? Saya nggak tahu. Mungkin aja kalau dicari. Kayak dulu perempuan Megawati bisa terjadi. Dulu malah harus tentara kan. Akhirnya bisa beda-beda. Orang cacat, disabel, Gus Dur bisa orang buta jadi presiden di Indonesia. Itu kan satu Dinamisme. ya, sesuatu yang luar biasa, kita nggak tahu ya. Dulu sampai sekarang di Amerika, kalau agama tuh, kalau nggak Kristen Protestan, nggak bisa Anda. Ya, Obama itu kemudian adalah orang ya, dari lain agama, Katolik dan pernah bapaknya Islam, bisa aja. Nah di Indonesia gimana? Perubahannya nggak bisa lamban, bisa cepat. Kalau sekarang mungkin masih susah. Orang Jawa bisa nggak non Jawa jadi presiden? Habibie itu Jawa, bukan Jawa. Setelah itu Jawa lagi. Nanti bisa nggak mungkin nggak Jawa? Nggak tahu kita. Calon-calon presiden kayaknya Jawa semua sekarang. Iya, Jawa semua ya. Prabowo, Jawa. Anies, Ganjar. Anies Jawa ya, walaupun Anies ini Golkar, golongan keturunan Arab. Ya kan? Agama juga agama. Udah agama khususnya agama Islam ya. Kan udah terpolarisasi banget kan. Polarisasi banget. Jadi wah ada yang apa namanya halal ya kamu kalau kamu tidak sesuai dengan saya, maka kamu bisa saya bunuh. Ada yang Islam moderat ya, di keluarga. Makanya mall ini dulu seperti alun-alun. Apa itu artinya? Di mall ini orang yang pakai cadar jilbab ada, tapi orang yang pakai mini, orang yang pakai pakaian seksi ada juga, dan hidup berdampingan. Di Bali itu kan tengah malam Anda jalan pakai bikini aja nggak apa-apa ya. Walaupun ada 1-2 kali juga ada pencurian, perampokan. Kapoldanya bilang, wah kalau gitu jangan terlalu pakai menyolok, jangan pakai perhiasan. Orang mengundang. Nah, kalau begitu mah di seluruh dunia juga tahu. Justru karena dia aman, ya bisa pakai apa aja gitu. Komunikasi juga berubah. Satu istilah-istilah terminologi berubah. Dulu yang ada zaman-zaman saya, anak saya udah nggak kenal apa nih. Kalau ada ngomong apa jadul gitu. Ya kan? Mau terminologi berubah, relevansi juga berubah, ya kan? Apalagi media, ada media sosial, AP, namanya konvergensi teknologi, semua di dalam satu genggaman. Ya, kalau dulu kita nonton TV aja, nonton radio aja, telepon aja, nggak bisa sekarang. Nah, apakah ini berubah ke bahasa?
Anak sekarang kan nggak bisa bikin bahasa yang bagus, bahasa runtun, sistematis. Nah, dulu apalagi waktu BBM, ping, katanya kan, ping, itu perhatian, attention. Ya, apalagi? Cukup mungkin Minum udah, dulu. udah durasinya 30 menit lebih Pak. Pak sekalian lagi ketemu orang lain apa gimana Pak? Apa? Apa Mau ketemu orang lagi, mau